تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian diantara sifat kaum munafikin, ya, mereka ini gemar untuk mengolok-olok ayat-ayat Allah. Mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu biasa. Mereka berbicara jelek terhadap ayat-ayat, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, terhadap kaum mukminin, itu adalah perkara yang biasa di tengah kaum munafikin. Iya. Sampai di salah satu peperangan, kaum munafikin ini bercerita tentang Nabi dan para sahabat. Kata mereka, saya tidak pernah melihat ada orang yang lebih penakut ketika berjumpa musuh. Ya, dan lebih mementingkan perutnya, dan lebih tidak menepati janjinya melebihi qurra itu, orang-orang para sahabat yang ahli di dalam Al-Quran itu. Ya, jelas ya. Maka turun wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang ucapan mereka itu. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kalau kamu bertanya kepada mereka, mereka pasti akan berkata, sungguhnya kami ini hanya bermain-main dan senda gurau saja. Iya. Hanya bermain-main dan bersenda gurau saja. Ya. La ta'tadiru qad kafartum ba'da iman. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya, terhadap Rasulnya kalian mengolok-olok? Jangan kalian meminta maaf. Kalian telah kafir setelah keislaman kalian. Jelas ya? Kekafiran itu, ada yang seorang itu divonis kafir, keluar dari Islam, sekadar dia mengucapkannya. Sekadar dia mengucapkannya. Ya, karena yang mengafirkan itu, kadang kekafiran itu kadang dalam bentuk ucapan, kadang dalam bentuk perbuatan, kadang dalam bentuk keyakinan, kadang dalam bentuk keraguan, kadang dalam bentuk keberpalingan. Itu semuanya sebab-sebab yang mengafirkan, mengeluarkan dari apa? Dari keislaman. Makanya seorang mukmin dia meninggalkan hal-hal yang seperti ini. Dia tidak dekati. Walaupun dia katakan maksud saya cuma apa? Cuma bermain-main dan senda gurau. Andai kata benar ada keimanan di dalam hatinya yang tulus, ya, tidak akan keluar di lisannya hal-hal yang seperti itu. Sebab apa yang keluar di lisan-lisan yang lepas itu, keliru di dalam berucap misalnya, itu gambaran terhadap sesuatu yang bercokol di mana? Bercokol di hatinya. Iya. Ketika muncul ucapan-ucapan kekafiran yang seperti itu menunjukkan hati ini adalah hati yang busuk. Hati yang tidak baik. Jadi beda dengan orang yang misalnya dia ini baik orangnya, dia beriman, tapi dia salah berucap, keliru karena tidak hadir akalnya. Iya. Misalnya seperti orang yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berada di gurun pasir yang luas, ya. Dia mengendarai untanya, ya, di mana seluruh perbekalan makanannya di atas untanya. Di kondisi itu lari unta itu, ya. Dia mau kembali lagi ke rumahnya, kembali ke kampungnya, pasti akan mati di jalan. Ya. Dia melanjutkan perjalanan, tidak akan sampai juga, akan mati di jalan. Maka dia pun datangi sebuah pohon, lalu tidur di pohon itu, menunggu kematian. Ya. Apalagi yang dia mau lakukan? Kan begitu. Begitu dia bangun, dia dapungkan untanya berdiri di mana? Di depannya. Kira-kira bagaimana? Gembira atau tidak? Gembira sekali. Saking gembiranya, dia salah ucap. Dia berkata, ya Allah, engkau adalah hambaku dan saya adalah Tuhanmu. Ya. Padahal dia mau bilang, ya Allah, engkau adalah Rabbku dan saya adalah hambaku. Dia salah ucap saking gembiranya. Jelas ya? Baik, tapi kalau seorang berucap kalimat-kalimat yang mengandung kekufuran, mencela agama, ini pembatal-pembatal keislaman. Harus diketahui. Iya. Karena itu banyak dari pembatal keislaman beredar di tengah kaum munafikin. Itu biasa saja mereka. Iya. Karena itu diantara kekafiran yang lebih besar kekafirannya dari orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka yang menyuruhkan untuk kebebasan secara mutlak. Ya, tidak mau ada aturan. Dianggap dirinya sebagai orang yang paling bebas. Silakan mau dibahasakan sebagai sekularisme atau pluralisme atau yang semisal dengannya. Ya.
Maka ini semuanya hanya berasal dari orang-orang yang memiliki kemunafikan besar di dalam dirinya. Nasallallahu alaihi wassalam. Baik,